Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Jumat malam ini tanggal 14 Oktober tahun 2022. Kepada Bapak Ibu Saudara semua bersama saya, setiap kita semua diberkati sama Tuhan. Hari berganti hari, waktu berganti waktu. Sebentar lagi kita memasuki bulan November, Desember. Sudah selesai tahun berganti tahun, karena kita sedang menantikan kedatangan Tuhan. Bagi mereka manusia yang tidak mengenal Tuhan, bagi mereka yang tidak dekat dengan Tuhan, bagi mereka yang tidak punya pengharapan kabar Tuhan, semua manusia menantikan kematian. Tapi bagi kita sebagai anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan Yesus, terbukti nyata Bapak Ibu setia mendengarkan firman Tuhan yang saya sampaikan, termasuk saya mau setia kepada Tuhan Yesus pagi malam. Bapak Ibu bisa mendengar juga para hamba-hamba Tuhan yang memberikan firman Tuhan. Oh, luar biasa. Semua kita menantikan kedatangan Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Sesuai dengan pujian yang sebentar saya akan sampaikan, Dia buka pintu surga. Karena nanti kita baca firman Tuhan dalam kitab Wahyu. Memang firman Tuhan malam ini dengan tema pintu terbuka di surga. Karena itu tertulis dalam kitab Wahyu. Puji Tuhan, kita saat ini sudah baca kitab Wahyu pasal yang keempat. Kita sudah membaca kitab Wahyu pasal yang pertama, ya, pasal yang kedua, pasal ketiga. Kita sudah membaca 7 jemaat Tuhan, dan itu semua refleksi dalam kehidupan kita. Apakah kita menjadi jemaat yang di Philadelphia, atau menjadi jemaat Efesus yang kehilangan kasih mula-mula, atau jemaat Tiatira yang penuh dengan dosa zina? Tapi mari kita menjadi jemaat yang di Smyrna dan Philadelphia. Tidak di Laodikia, kelihatannya kaya, tapi miskin melarat di hadapan Tuhan. Sombong tinggi hati. Tapi mari kita rendah hati seperti Smyrna. Miskin, tapi kaya di hadapan Tuhan. Seperti Philadelphia, di hidupnya taat, setia, tekun, menantikan kedatangan Tuhan. Mari kita senantiasa, kita mau cari Yesus. Kita mau berharap kabar Tuhan. Kita menjadi anak Tuhan yang setia. Sampai suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena janji Tuhan, Yesus buka pintu surga. Cinta Allah yang heranlah. Amin, haleluya. Sempurna dan sucilah. Amin, haleluya. Ya Yesus, selalu tunggu cinta kita semua selamanya. Kita bersama Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Dia sudah buka pintu surga. Amin, haleluya. Dan ku masuk di dalamnya. Amin, haleluya. Sebab Dia Yesus sudah tebus semua dosa-dosaku dan ampuni, hapus semua dosaku. Amin, haleluya. Cinta Allah Tuhan Yesus amat sempurna. Amin, haleluya. Dosaku sudah dihapuskan, sudah ditebus oleh darah Yesus. Haleluya. Terpujilah nama Yesus kekal selamanya. Kuasa darah Yesus yang selamatkan hidupku. Amin, haleluya. Tuhan Yesus sudah buka pintu surga. Amin, haleluya. Dan ku masuk dalamnya, aku masuk di dalamnya Bapa. Surga Engkau
yang ciptakan hidupku. Engkau sudah ampuni semua dosaku dan hapuskan segenap dosa-dosaku. Amin, haleluya. Pada akhir kehidupanku di dunia ini, Bapa, Tuhan sudah sediakan hidupku di dalam surga. Amin, haleluya. Oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus, ku masuk surga, hidup kekal selamanya. Amin, haleluya. Tuhan Yesus sudah buka pintu surga. Amin, haleluya. Dan ku masuk di dalamnya. Amin, haleluya. Sebab Dia Yesus sudah tebus semua dosa-dosaku dan ampuni semua dosa salahku. Amin, haleluya. Dalam Filipi pasal 3 ayat 20, demikian firman Tuhan. Karena keluarga kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Oh Tuhan Yesus Kristus, Tuhanku, juru selamatku, ku mau cinta Yesus, setia dan taat. Aku mau taat Bapa, haleluya. Tuhan Yesus sudah sediakan kerajaan surga, bahagia kekal selamanya. Begitu bahagia selamanya. Amin, haleluya. Aku mau setia, cinta dan taat pada Tuhan Yesus sampai aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, amin. Engkau sebagai kepala di atas segala-galanya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus yang maha mulia, maha sempurna. Haleluya. Firman-Mu sumber kebenaran, firman-Mu sumber kekudusan. Sucikan mulut kami Bapa, pikiran kami, hati kami. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Kuduskan hidupku Bapa, layakan Bapa hidupku menjadi perkenanan Tuhan. Haleluya. Ampuni Bapa semua dosaku, semua salahku. Ampun, ampun Tuhan Yesus.
Wah, hidupku penuh dengan dosa, penuh dengan salah ini Tuhan. Tapi Yesus, Engkau baik Bapa. Kasih karunia-Mu sudah menebus dosa kami. Kami dibentuk untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, Bapakku, Juru Selamatku. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah Bapa, kami siap dengar firman-Mu. Biar hari demi hari kami menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Pakailah hidupku, pakailah hidup kami semua anak-anak-Mu Tuhan, untuk menjadi alat untuk kemuliaan nama-Mu. Supaya banyak jiwa-jiwa bertobat, jiwa-jiwa diselamatkan untuk masuk ke surga, hidup kekal, bahagia, senang selamanya. Terima kasih Bapa. Sungguh kami sangat bahagia menjadi anak-Mu Bapa. Kami merasa bangga, bersyukur Tuhan Yesus. Kasih-Mu sempurna. Hari demi hari kami senantiasa melangkah bersama dengan Tuhan, sampai kami berjumpa dengan Tuhan Yesus. Berfirman Bapa, kami siap untuk baca firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-hamba-Mu, anak-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Segala puji hormat hanya bagi Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Bapa di surga Tuhan Yesus. Kepada Bapak Ibu semua, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pelihara hidup kita sampai hari ini Jumat Bapak. Waktu demi waktu begitu cepat. Waktu kemarin hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sudah kita lewati. Sekarang hari Jumat malam. Ini semua kan anugerah Tuhan. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita datang terlebih dahulu datang kepada Yesus. Kosongkan hati kita, kita baca firman Tuhan. Kita butuh Yesus, butuh firman Tuhan. Sebab Tuhan berkata dalam Injil Lukas 11 ayat 28, berbahagialah kita yang lapar haus akan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan kita mau peliharakan firman Tuhan. Berarti simpan firman Tuhan, berarti kita menyimpan kebenaran Tuhan, supaya kita masuk di dalam kerajaan surga, sumber kebenaran. Karena kerajaan surga tidak ada barang yang najis, tidak ada barang yang palsu, saudara. Semua adalah kudus, asli anak Tuhan, anak Tuhan Yesus. Oleh itu mari kita senantiasa siapkan hati kita, untuk senantiasa kita ikut Yesus dengan setia. Kata senantiasa, selalu, always, forever and ever. Selama-lamanya kita milik Yesus. Dan hidup kita komit, konsisten, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Malam ini kita sudah baca kitab Wahyu pasal yang keempat. Mari puji Tuhan. Senantiasa kita lahir. Kita lahir baru, maksud saya. Lahir baru senantiasa. Ya, bukan kehidupan yang lama. Dan senantiasa kita laparkan firman Tuhan ya. Sehingga kita disiram dengan firman Tuhan. Karena janji Tuhan tadi dalam Filipi pasal 3:20. Karena keluargaan kita ada di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Amin. Berarti janji Tuhan ya dan amin. Dia sudah menjanjikan surga buat kita. Oh, luar biasa. Saya merindu Bapak Ibu ya, kejutan, surprise yang sempurna dari Tuhan. Surga luar biasa ya. Kita hidup di dunia ini saja begitu indah ciptaan Tuhan. Apalagi surga tentang tahta Allah. Mari kita baca. Surga itu tahta Allah ya saudara. Mari kita buka kitab Wahyu pasal 4. Puji Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan pelihara kita sudah masuk kitab Wahyu pasal 4. Ini anugerah Tuhan. Berarti kita senantiasa disertai Tuhan. Tiap langkah hidup kita bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Kitab Wahyu pasal 4 ayat 1 dan 2. Kita baca demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga. Dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Ayat 2 yang terakhir kita baca. Segera aku dikuasai oleh roh dan lihatlah sebuah tahta berdiri di surga. Dan di tahta itu duduk seorang. Amin. Ini surga tahta seorang. Tahta Allah seorang.
bicara seorang Allah Esa itu tertulis, saudara. Makanya kita sebagai umat Kristen, sebagai anak Tuhan, bukan menyembah kepada Tuhan tiga Tuhan, bukan. Ini terbukti nyata nih. Tata itu duduk seorang, siapa seorang? Itulah Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah yang Esa, tertulis di dalam Yohanes pasal 5 ayat 54, saudara. Itu tertulis Allah yang Esa. Kita menyembah bukan Allah yang tiga. Salah kalau ada orang ngomong orang Kristen menyembah Allah yang tiga. Siapa yang bilang? Kita menyembah Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang Esa, tertulis di dalam Yohanes pasal 5 ayat 54. Saya mau baca demikian. Bagaimana kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa. Amin. Allah yang Esa, Allah yang tunggal, Yesus Kristus satu-satunya. Itu tertulis pula kalau kita baca dalam 1 Timotius 2:5, saudara, bahwa kita menyembah Allah yang Esa, Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Saya mau baca 1 Timotius pasal 2:5, dikatakan, karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Haleluya. Tuhan itu kan berkuasa. Allah yang Esa itu Allah yang maha kuasa, Allah maha pencipta. Dia sanggup menjadi apa saja, menjadi bentuk tunggal manusia, dan setelah itu kembali ke surga menjadi Allah yang Esa, karena dia memang Allah, saudara, ya. Karena kebesaran Tuhan yang dahsyat itu luar biasa. Dan ternyata kalau kita baca lagi di dalam Yesaya 45 ayat 5, Allah yang Esa dia seorang diri, dia sendiri satu-satunya, tidak ada yang lain, saudara. Ya, Yesaya 45 ayat 5 dikatakan, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Banyak orang-orang keras hati tidak mengenal Tuhan. Tetapi Tuhan adalah Tuhan. Yesus Kristus Allah yang Esa, yang layak kita sembah dan puji dan hormat kita junjung tinggi. Tidak ada yang lain. Kata firman Tuhan, akulah Tuhan dan tidak yang lain, kecuali aku tidak ada Allah yang lain. Hanya Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat kita. Jadi jelas Allah yang Esa, Yesus Kristus ini sudah menyediakan surga buat kita. Maka dikatakan situ, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, sesuai dengan pujian tadi. Dia buka pintu surga. Artinya Tuhan masih berikan kesempatan buat kita untuk kita bertobat. Pintu surga terbuka loh, ini masih bukan tertutup. Sesungguhnya sebuah pintu tertutup di surga, tidak, terbuka di surga. Jadi artinya mari kita kesempatan sekali lagi nih, saudara. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Nanti pintu akan ditutup. Seperti di dalam Matius 25:5, nanti akan ditutup. Matius 25 ayat 10, saudara. Nanti, saudara, kalau namanya buka, ya nanti suatu hari pasti ditutup, saudara. Ya, selagi dibuka ini, mari kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Jangan sampai terlambat. Seperti dalam Matius 25 ayat 10, saya mau baca. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Mau bertobat, membeli, mau bertobat, selagi Tuhan Yesus sudah datang, pintu surga tertutup, sudah terlambat, Bapak Ibu. Selagi pintu surga terbuka, mari kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita mau cinta sama Tuhan dan hidup di dalam Rohul Kudus. Karena di ayat kedua dikatakan, segera aku dikuasai oleh Roh, masuk ke surga, dan ada Roh Tuhan. Maka sebagai penutup, mari saya mau buka di dalam kitab Yudas, supaya kita senantiasa hidup di dalam Rohul Kudus. Ya, Yudas pasal 1 ayat 20. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah di dalam Rohul Kudus. Amin. Mau masuk surga, jelas ini firman Tuhan dalam Wahyu pasal 4 ayat 2. Ada roh Tuhan. Berarti di surga ada Roh Yesus, Roh Kudus. Tempatnya orang kudus, bukan tempatnya orang najis. Mari kita selama kita di dunia ini mau masuk surga, hidup kita diproses sama Tuhan. Rajin baca Alkitab, rajin kita menjadi pelaku firman, rajin melayani Tuhan, rajin beribadah, semua pokoknya rajin ikut Yesus, taat kepada firman Tuhan, hidup di dalam penyertaan Tuhan, hidup di dalam
perkenanan Tuhan, sehingga nanti kelak kita masuk di dalam kerajaan surga. Selagi pintu surga terbuka, mari kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup yang pimpin Roh Kudus akan menuntun menyertai kita setia sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena janji Tuhan, Dia buka pintu surga. Kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Bahagia kekal selama-lamanya. Mari kita mau cinta Yesus setia dan taat kepada firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan Yesus, haleluya, sudah buka pintu surga. Amin, haleluya. Dan ku masuk di dalamnya. Amin. Kita semua akan masuk ke surga. Yang mau setia, cinta, dan taat, menjadi pelaku firman Tuhan yang sudah mengampuni dosa salah kita semua. Amin, haleluya. Imani lagu ini, kita imani cinta Yesus. Dia sudah buka pintu surga. Amin, haleluya. Dan kita masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Sangat bahagia sebab Tuhan Yesus sudah tebus semua dosa-dosaku dan hapuskan semua dosaku. Amin, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam, selamat berbaring. Tapi sebelum berbaring tidur, berjaga dan berdoa. Dan ingat janji Tuhan, pintu terbuka di surga. Selagi ada kesempatan, mari kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus. Tinggalkan kedagingan dunia ini, tapi hidup di dalam Roh Kudus, hidup di dalam ketaatan firman Tuhan, sehingga nanti kelak kita masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan semua berkati dan Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.